Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan disayang. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nuraini dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu, pernah dengar, atau bahkan sama sekali asing dengan kata musyarakah ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasannya. Enjoy this video! Musyarakah merupakan akad atau kerjasama antara dua pihak atau lebih pada usaha tertentu di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana. Lalu jika mengalami kerugian, maka kerugian ini ditanggung bersama sesuai dengan porsi dana yang sudah dikontribusikan. Dan jika mengalami keuntungan, jika usaha ini mengalami keuntungan, maka pembagian keuntungannya ini berdasarkan dengan kesepakatan yang sudah ditentukan di awal akad. Lalu musyarakah ini memiliki dua jenis. Yang pertama musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga masa akhir akad. Lalu kalau misalkan musyarakah menurun ini merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik usaha tersebut. Lalu baru saja saya menyebutkan mengenai mitra pada musyarakah ini. Lalu apa sih itu mitra? Nah, mitra merupakan pihak yang melakukan kerjasama ini. Nah, di sini mitra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitra aktif dan yang kedua ada mitra pasif. Nah, mitra aktif ini merupakan calon debitur atau yang memiliki usaha. Sedangkan mitra pasif itu merupakan bank syariah itu sendiri. Lalu bagaimana transaksi musyarakah ini dapat dikatakan sah gitu ya? Yang pertama yaitu adanya ijab kabul, yang kedua adanya pihak yang berserikat, lalu yang ketiga adanya objek akad. Nah, bagaimana sih cara atau proses mekanisme untuk melakukan transaksi pembiayaan musyarakah ini? Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di mana calon debitur atau calon nasabah itu harus melakukan pengajuan terlebih dahulu untuk melakukan transaksi musyarakah ini. Nah, di mana di sini calon debitur atau nasabah harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank. Lalu formulir tersebut diberikan kepada bank dan bank melakukan analisis. Biasanya bank ini melakukan analisis 5C. Ada karakter, ada capacity, ada capital, ada komitmen, dan collateral. Lalu analisis ini dilanjutkan dengan verifikasi apakah usaha atau pengajuan dan data-data yang diberikan oleh calon debitur ini sudah benar atau usaha tersebut sudah layak begitu. Nah, jika sudah sesuai dengan kriteria, jika sudah layak, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Dan masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan mereka. Lalu dilaksanakanlah pelaksanaan usaha produktif. Jika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian, maka kerugian ini akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi dana. Nah, di sini ada 4A, mitra pasif menerima laba, dan 4B, mitra aktif menerima laba. Dan lalu yang terakhir ada yang kelima, yaitu menerima kembalian modal. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu kita membahas mengenai contoh soal. Dapat kita lihat di samping ini ya, pada tanggal 2 Februari 2000A, Bu Nasibah mendatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, yaitu mulai dari membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyeknya sebesar 80 juta rupiah, kontribusi banknya sebesar 60 juta rupiah, di mana pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta rupiah dilakukan tanggal 12 Februari, lalu pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta rupiah dilakukan tanggal 2 Maret,
Dan kontribusi Bu Nasibah adalah 20 juta rupiah. Lalu nisbah bagi hasil, Bu Nasibah di sini kesepakatannya adalah 75% dan BMS itu sebesar 25%. Nah, untuk periodenya yaitu 6 bulan. Lalu ada juga biaya administrasi di mana 1% dari pembiayaan bank yaitu sebesar Rp600.000. Lalu objek bagi hasil, laba bruto yaitu selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Dan untuk skema pelaporan dan pembayaran porsi banknya yaitu setiap 3 bulan, 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2000A. Skema penulisan pokok musyarakah permanen. Dia dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2000A. Pada saat akad disepakati, maka jurnalnya adalah tanggal 2 bulan Februari 2000A, pos lawan komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp60 juta. Lalu kas atau rekening nasabah atas nama Bu Nasibah pada pendapatan administrasi sebesar Rp600.000. Lalu saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah, di sini dalam kasus Bu Nasibah di atas, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp25 juta. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi, tanggal 12 bulan Februari 2000A, pembiayaan musyarakah pada kas atau rekening nasabah sebesar Rp35 juta. Lalu, kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp35 juta. Lalu, di tanggal 2 bulan Maret, pembiayaan musyarakah pada kas atau rekening nasabah sebesar Rp25 juta. Dan ada kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp25 juta. Selanjutnya, saat penerimaan bagi hasil bagian bank, Bu Nasibah ini selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2000A dan 2 Agustus 2000A. Jadi periode pertama ya, masa panen pertama itu jumlah laba brutonya sebesar 14 juta. Dan porsi banknya itu 25%, jadi Rp3.500.000. Dan tanggal pembayarannya dilakukan pada 2 Mei. Lalu periode kedua ya, masa panen kedua itu sebesar Rp16 juta. Porsi banknya ya sebesar 25%, yaitu Rp4 juta dan dibayar pada tanggal 12 Agustus. Jadi jurnalnya adalah jika penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, maka jurnalnya pada tanggal 2 bulan Mei pada tanggal 2 bulan Mei 2000A, kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp3.500.000. Namun jika penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan berbeda dengan pelaporan bagi hasil, maka jurnalnya pada tanggal 2 Agustus 2000A, piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah yaitu sebesar Rp4 juta. Dan pada tanggal 12 bulan Agustus 2000A, kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp4 juta. Lalu pendapatan bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp4 juta. Dan ketika akad berakhir ya, di sini ada 2 alternatif. Yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka jurnalnya itu kas atau rekening nasabah pada pembiayaan musyarakah sebesar Rp60 juta. Lalu alternatif kedua ya, di sini nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka jurnalnya adalah piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo pada pembiayaan musyarakah sebesar Rp60 juta. Dan jika di kemudian hari nasabah ini membayar piutang, maka jurnalnya adalah kas atau rekening nasabah pada piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo sebesar Rp60 juta. Jadi itu merupakan penjelasan dari saya mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Gimana nih teman-teman sekalian? Sudah pada paham mengenai transaksi musyarakah ini? Semoga teman-teman sekalian bisa sedikit tidaknya paham ya mengenai apa itu musyarakah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.